Pernahkah kamu terbangun tiba-tiba di tengah malam, tepat ketika suasana begitu sunyi, lalu muncul perasaan aneh, seolah ada yang berdiri sangat dekat denganmu? Bukan mimpi, bukan juga suara yang jelas, hanya bisikan pelan yang membuat jantung berdegup lebih cepat. Yang lebih menyeramkan, jam di ponselmu menunjukkan angka yang sama setiap kali kamu terbangun, 03.17. Banyak orang mengira itu kebetulan, tapi bagaimana jika jam itu adalah waktu ketika sesuatu memilih untuk mengambil alih dan orang yang terbangun bukan lagi orang yang sama saat ia tertidur? Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Bisikan Malam, tempat di mana cerita-cerita horor tidak hanya sekadar menakut-nakuti, tapi perlahan merayap masuk ke pikiran dan meninggalkan jejak yang sulit dilupakan. Di channel ini, setiap kisah diangkat dari ketakutan yang terasa dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, tentang malam, kesunyian, dan hal-hal yang sering kita abaikan. Sebelum kita masuk lebih dalam ke cerita malam ini, dukung terus channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah horor terbaru yang akan kami bagikan. Dukungan kecil dari kamu sangat berarti agar Bisikan Malam terus hidup dan menemani malam-malammu. Sekarang, ambil posisi ternyamanmu, kurangi cahaya di sekitarmu, dan bersiaplah, karena cerita ini mungkin akan membuatmu terbangun di jam yang sama nanti malam. Aku mulai menyadarinya, bukan karena sesuatu yang besar atau mengerikan. Justru sebaliknya, karena terlalu konsisten. Sejak pindah ke kos lama di ujung gang itu, aku selalu terbangun di jam yang sama. Bukan kira-kira, bukan mendekati, selalu tepat pukul 3.17. Awalnya aku mengira itu hanya kebetulan. Tubuh manusia memang bisa terbiasa dengan pola tertentu. Aku mencoba berpikir rasional. Mungkin karena jadwal tidurku berantakan, mungkin karena suara motor lewat, atau mungkin karena pikiranku terlalu lelah. Namun ada satu hal yang tidak bisa kujelaskan. Setiap kali terbangun di jam itu, aku tidak langsung membuka mata. Aku selalu terdiam beberapa detik, seolah tubuhku tahu kalau membuka mata terlalu cepat bukan pilihan yang aman. Udara kamar terasa lebih berat. Sunyi, tapi bukan sunyi yang menenangkan. Seperti ada sesuatu yang menunggu dalam diam. Lalu, aku mendengarnya. Bukan suara langkah, bukan benda jatuh, melainkan bisikan pelan, sangat dekat. Seperti seseorang mencondongkan tubuh ke arah telingaku. Dengar. Suaranya tidak jelas laki-laki atau perempuan. Rendah, pelan, tapi terasa penuh tekanan. Aku langsung duduk dan menyalakan lampu. Sekejap, semua kembali normal. Kamar kosku kosong. Tidak ada siapa-siapa. Jam di ponsel menyala. 03.17. Aku tertawa kecil, mencoba menertawakan ketakutanku sendiri. Mungkin aku setengah bermimpi. Mungkin itu hanya suara pikiranku sendiri. Tapi malam berikutnya, hal yang sama terjadi lagi. Malam kedua, aku terbangun dengan perasaan yang sama. Dada terasa sempit, napas pendek. Dan sebelum aku sempat berpikir apapun, bisikan itu kembali muncul. Kali ini sedikit lebih jelas. Kamu dengar kan? Aku memejamkan mata, berpura-pura tidur. Entah kenapa, ada naluri kuat yang mengatakan, jangan bergerak. Bisikan itu tidak mengulang kata-katanya. Ia hanya diam, tapi kehadirannya terasa semakin dekat. Baru setelah aku menyalakan lampu, rasa itu menghilang, seolah sesuatu mundur ke sudut gelap yang tak terlihat.
terlihat. 7 malam berturut-turut, jam yang sama, polanya sama. Aku mulai takut tidur. Aku mulai menunggu jam 3.17, seperti seseorang menunggu vonis. Yang membuatku semakin tidak tenang adalah satu detil kecil. Aku tidak pernah ingat bagaimana caranya aku terbangun. Tidak ada mimpi, tidak ada kejutan. Aku hanya sudah terjaga. Suatu pagi, tetangga kos menatapku aneh. Ia bertanya dengan nada ragu, "Kamu semalam manggil siapa jam 3 pagi?" Aku mengernyit. Aku tidak pernah berbicara. Aku yakin. Namun katanya, dari kamarku terdengar suara lirih, seperti orang berbisik lama sekali. Sejak saat itu aku sadar, bukan hanya aku yang mendengar sesuatu. Dan yang paling menggangguku, setiap malam setelah bisikan itu muncul, aku selalu merasa seperti ada satu bagian dari diriku yang tertinggal di jam 3.17. Rasa takut tidak datang sekaligus. Ia tumbuh pelan, seperti jamur di dinding lembab. Diam-diam, tapi merusak. Setelah 7 malam terbangun di jam yang sama, aku mulai melakukan hal-hal kecil untuk melindungi diri. Aku menyalakan lampu tidur semalaman. Aku memutar musik pelan. Bahkan aku tidur dengan televisi menyala, berharap suara-suara itu bisa mengusir kesunyian. Namun semua itu tidak mengubah apapun. Jam 3:17 tetap datang, dan bisikan itu selalu lebih dulu dariku. Akhirnya, pada malam ke-8, aku melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kulakukan. Aku menyiapkan ponsel di atas meja kecil dekat tempat tidur, lalu menekan tombol rekam suara sebelum aku tidur. Aku tidak berniat menangkap apapun. Aku hanya ingin bukti bahwa semua ini mungkin hanya permainan pikiranku sendiri. Aku terbangun seperti biasa. Dadaku terasa berat. Lampu mati. Dan sebelum bisikan itu muncul, aku meraih ponsel dan menyalakan lampu kamar. Tidak ada apa-apa. Pagi harinya, dengan mata masih berat dan kepala sedikit pusing, aku memutar ulang rekaman itu. Awalnya hanya terdengar suara kipas angin dan nafasku sendiri. Aku hampir mematikannya, sampai jarum waktu mendekati menit keempat. Tepat di 03:17. Suara nafasku berhenti sesaat. Lalu, ada suara lain masuk rekaman. Pelan, dekat. Seolah seseorang berbicara tepat di samping mikrofon. Akhirnya, tanganku langsung gemetar. Aku menaikkan volume. Suara itu terdengar semakin jelas. Akhirnya kamu mau mendengar. Bukan suaraku. Aku tahu persis seperti apa suaraku sendiri terdengar di rekaman. Suara ini lebih rendah, lebih tenang, dan entah kenapa terdengar terlalu akrab. Beberapa detik kemudian, terdengar sesuatu yang membuat darahku serasa membeku. Suara itu menyebut namaku. Lengkap, jelas, tanpa ragu. Aku langsung mematikan ponsel. Kamar terasa lebih dingin dari biasanya, padahal matahari sudah tinggi. Malam itu, aku tidak tidur. Aku duduk bersandar di dinding, lampu menyala terang, menunggu jam 3.17 dengan mata terbuka. Dan tepat saat jam itu tiba, tidak ada bisikan. Sebaliknya, aku mendengar sesuatu dari ponselku, padahal aku tidak menyalakan apapun. Suara rekaman semalam terputar sendiri. Namun kali ini ada tambahan. Jangan takut. Aku sudah lama di sini.
Aku menjatuhkan ponsel. Layar retak, tapi suara itu terus berjalan, semakin pelan, semakin dekat. Kamu hanya perlu mendengarkan. Malam itu aku sadar, bisikan itu tidak ingin menakutiku. Ia ingin diperhatikan. Dan sejak aku mendengarnya lewat rekaman, bisikan itu tidak lagi datang hanya pukul 3.17. Kadang muncul saat aku sendirian di kamar, kadang terdengar samar saat aku menutup mata. Seolah setelah direkam, ia menemukan jalan masuk yang lebih dalam. Aku tidak langsung menceritakan semua yang kualami. Ada rasa malu yang aneh, takut dianggap berlebihan, takut dibilang halu. Namun setelah suara itu mulai muncul di luar jam 3.17, aku sadar ini bukan lagi sesuatu yang bisa kupendam sendiri. Pagi itu, dengan mata sembab dan kepala berat, aku menemui penjaga kos yang biasa duduk di teras depan. Begitu aku menyebut jam 3.17, tangannya yang sedang menggenggam gelas kopi langsung berhenti bergerak. Ia tidak bertanya, tidak meminta penjelasan panjang. Ia hanya menatapku lama, seolah mencoba memastikan sesuatu di wajahku. Sudah dengar bisikannya ya? Suaranya pelan, hampir seperti berbisik balik. Aku mengangguk. Wajahnya berubah tegang. Ia menoleh ke arah lorong kamar, lalu berkata, "Harusnya kamu lapor dari awal." Ia mengajakku duduk lebih dekat, lalu menurunkan suaranya. Kamar itu memang tidak pernah benar-benar kosong. Ia bercerita tentang seorang penghuni lama, seorang pria yang jarang bersosialisasi, sering begadang, dan hampir tidak pernah terlihat di siang hari. Orang-orang hanya tahu satu hal tentangnya. Ia sering mengeluh mendengar suara saat malam. Awalnya hanya bisikan, lalu percakapan pendek, dan akhirnya suara itu mulai menjawab saat dia berbicara. Penjaga kos berhenti sejenak, menelan ludah, lalu melanjutkan ceritanya. Suatu pagi, pria itu ditemukan meninggal di kasurnya. Tidak ada luka, tidak ada tanda kekerasan. Wajahnya terlihat tenang, seperti orang yang tertidur pulas. Namun jam dinding di kamarnya berhenti tepat di 03.17. Sejak saat itu, kamar tersebut sering kosong. Penghuni baru tidak pernah bertahan lama. Selalu ada alasan yang sama. Sulit tidur, merasa diawasi, mendengar suara. Aku bertanya dengan suara gemetar, "Kenapa tidak ditutup saja kamarnya?" Penjaga kos menggeleng pelan. "Sudah pernah, tapi suara itu tetap ada. Pindah kamar, ganti nomor, semuanya percuma kalau sudah diajak bicara." Kata-katanya membuat perutku mual. Aku lalu mengaku bahwa aku sudah merekam suara itu. Wajahnya langsung pucat. "Jangan pernah direkam," katanya cepat. "Itu sama saja memberi jalan. Suara seperti itu tidak suka diabaikan, tapi lebih suka dikenali." Aku terdiam. Semua peringatan itu datang terlambat. Sebelum aku pergi, ia menambahkan satu hal yang membuat langkah kakiku terasa berat. "Kalau nanti kamu mulai lupa apa yang kamu lakukan jam 3 pagi, dan orang lain bilang kamu berbicara dengan suara yang bukan suaramu," ia menatapku lurus. "Itu tandanya kamu tidak lagi sendirian di tubuhmu sendiri." Aku kembali ke kamar dengan tangan dingin. Dan untuk pertama kalinya sejak pindah ke sana, aku merasa kamar itu bukan lagi milikku. Setelah percakapanku dengan penjaga kos,
tidak ada yang terasa sama. Kamar itu masih sama. Dinding kusam, lemari tua, dan jendela kecil menghadap gang sempit. Namun rasanya seperti aku sedang menumpang di ruang milik orang lain. Aku mulai melakukan hal-hal kecil untuk memastikan diriku masih berkuasa atas tubuh ini. Aku menulis catatan sebelum tidur. Aku menyetel alarm di ponsel. Aku mengunci pintu dan menyimpan kunci di bawah bantal. Tapi setiap pagi selalu ada yang tidak sesuai. Catatan berubah posisinya. Alarm mati tanpa ingat aku mematikannya. Dan kunci kadang tidak di tempatnya. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa aku hanya terlalu lelah. Kurang tidur bisa membuat otak bermain trik. Namun, rasa itu kembali setiap kali aku berdiri di depan cermin. Bayanganku tidak pernah benar-benar menatapku. Selalu seperti ada jeda kecil, sepersekian detik. Seolah ia harus memastikan dulu apa yang harus ditiru. Malam-malamku semakin panjang. Aku jarang tidur. Kalaupun terpejam, aku selalu terbangun dengan mulut kering dan kepala berat, tanpa ingatan jelas tentang apa yang terjadi. Suatu sore, seorang tetangga kos menghampiriku dengan wajah ragu. "Kamu gak apa-apa?" tanyanya. "Kemarin malam kamu berdiri lama di depan pintu saya. Diam saja." Aku langsung menyangkal. Aku yakin aku tidak keluar kamar. Namun, tatapannya tidak bercanda. Malam itu, aku memasang kamera ponsel menghadap pintu. Aku ingin bukti. Aku ingin memastikan apakah aku benar-benar berjalan dalam tidur atau ada sesuatu yang lain mengambil alih. Aku tertidur tanpa sadar. Pagi harinya, dengan tangan gemetar, aku memutar rekaman itu. Jam di layar menunjukkan 03.17. Dalam video, aku terlihat duduk di kasur. Mataku terbuka, tapi kosong. Perlahan, aku berdiri dan berjalan ke arah pintu. Gerakanku kaku, seperti orang yang sedang belajar menggunakan tubuh untuk pertama kalinya. Lalu, aku berhenti tepat di depan kamera. Dan aku tersenyum. Senyum itu bukan senyumku. Aku mendekat ke kamera, wajahku memenuhi layar, lalu berbicara dengan suara pelan namun jelas. Dia terlalu lelah. Aku menjatuhkan ponsel. Napas terasa sesak. Sejak malam itu, bisikan tidak lagi terdengar sebagai suara asing. Ia muncul sebagai pikiran, datang tiba-tiba menyelah kalimatku sendiri. Kadang, aku hampir menjawab orang lain dengan kata-kata yang bukan niatku. Kadang aku lupa sedang apa, lalu menyadari aku sudah berdiri lama di sudut kamar. Yang paling menakutkan adalah satu hal. Aku mulai merasa lega saat menyerah. Seolah ada bagian dalam diriku yang ingin berhenti melawan. Ingin tidur lebih lama dan membiarkan dia yang berjaga. Aku sadar ini bukan lagi tentang bisikan. Ini tentang siapa yang akan tetap tinggal. Aku tidak lagi yakin sejak kapan tepatnya aku berhenti melawan. Tidak ada satu momen besar. Tidak ada keputusan sadar. Hanya rasa lelah yang terlalu dalam. Malam itu, aku duduk di kasur dengan lampu mati.
Jam di ponsel menunjukkan 03.16. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa takut menunggu 1 menit berikutnya. Dadaku terasa kosong, seperti semua ketakutan sudah diambil dariku. Bisikan itu muncul tanpa suara, bukan di telinga, bukan di udara, melainkan di dalam kepalaku. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Sekarang istirahat saja. Aku mengangguk pelan. Entah pada siapa. Aku menyalakan perekam video sekali lagi. Bukan untuk membuktikan apapun. Bukan untuk mencari bantuan. Tapi karena ada dorongan kuat untuk meninggalkan sesuatu. Kamera mengarah ke kasur. Aku duduk menghadapnya. Saat jam berubah menjadi 3.17, aku merasakan sensasi aneh. Seperti tubuhku ditarik ke belakang, sementara pikiranku tetap di tempat. Aku membuka mulut. Aku sudah siap. Suara itu keluar dari bibirku dengan sangat tenang. Tidak ada tangisan, tidak ada perlawanan. Lampu kamar mati sendiri. Dan untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, aku merasa sangat mengantuk. Aku bermimpi. Atau setidaknya, aku pikir itu mimpi. Aku berdiri di sudut kamar, melihat diriku sendiri berbaring di kasur. Dadanya naik turun perlahan, wajahnya terlihat damai. Lebih damai dari yang pernah kurasakan. Seseorang berdiri di sampingku. Aku tidak bisa melihat wajahnya, tapi aku tahu dia tersenyum. Terima kasih sudah mendengarkan. Aku ingin bicara, ingin bertanya, tapi suaraku tidak lagi ada. Pagi datang. Penghuni kos baru bangun dengan perasaan aneh. Katanya semalaman ia mendengar suara dari kamarku. Seperti orang berbicara pelan, sangat dekat dengan dinding. Jam di ponselnya menunjukkan 03.17 saat itu. Beberapa hari kemudian, orang-orang melihatku kembali beraktivitas seperti biasa. Menyapa, tersenyum, bahkan tertawa. Tidak ada yang tampak salah, kecuali satu hal kecil. Aku tidak pernah lagi terbangun jam 3:17. Sekarang, justru aku yang terjaga di jam itu. Dan setiap kali malam sunyi, aku berdiri di depan pintu kamar, berbisik pelan, menyebut satu nama. Bukan namaku, melainkan nama orang yang akan menggantikanku berikutnya. Berakhir sudah cerita 0317, saat bisikan memilih tuan baru. Sebuah kisah yang mengingatkan kita bahwa tidak semua hal yang terdengar di tengah malam harus dicari sumbernya. Dan tidak semua rasa penasaran layak untuk dijawab. Kadang, hal paling berbahaya bukanlah ketakutan itu sendiri, melainkan kelelahan yang membuat kita lengah dan berhenti melawan. Ketika seseorang terlalu sering terjaga di jam yang seharusnya menjadi waktu istirahat, perlahan batas antara sadar dan tidak sadar bisa menghilang. Dan di sanalah sesuatu yang lain menemukan celah. Cerita ini juga mengajarkan bahwa tubuh dan pikiran punya batas. Memaksakan diri, mengabaikan tanda-tanda aneh, atau menyepelekan peringatan seringkali membawa konsekuensi yang tidak bisa ditarik kembali. Ada kalanya, bertahan bukan berarti terus melawan,
tetapi tahu kapan harus berhenti, meminta bantuan, dan menjaga diri sebelum semuanya terlambat. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan dan menyelami cerita malam ini hingga akhir. Dukungan kalian, baik lewat like, komentar, maupun share, sangat berarti untuk menjaga Bisikan Malam tetap hidup dan terus menghadirkan kisah-kisah horor yang menemani malam kalian. Semoga cerita ini menjadi pengingat untuk lebih peka pada diri sendiri dan lebih berhati-hati saat malam terlalu sunyi. Saya pamit untuk malam ini. Sampai jumpa di video Bisikan Malam berikutnya. Dan ingat, jika kamu terbangun tepat pukul 03.17, pastikan kamu tidak sendirian.